Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa mu'minat wa muslimat. بسم النبي وعلى النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، ربي آمين بالخير. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehat, jasmani dan rohani, usia panjang sehingga kita boleh gunakan usia kita yang Allah bagi kepada kita untuk berbuat taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah bagi kita usia yang penuh dengan keberkatan. Usia yang penuh dengan keberkatan adalah ketika amal ibadah kita boleh kita anggap bahwa amal ibadah ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh kesan mana-mana amal ibadah yang bercanggah dengan syariat Allah kita tinggalkan. Maknanya usia yang Allah bagi kepada kita usia yang diberkati oleh Allah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan ke hariban junjungan alam kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita sampaikan melembutkan hati kita untuk menerima ilmu, untuk supaya ilmu yang kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mendapat kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kuliah singkat pada malam hari ini, singkat dalam setengah jam, 1 jam singkat juga. Mudah-mudahan perjumpaan kita walaupun tuan-tuan tak bosan melihatnya. Mudah-mudahan insyaallah tidak, insyaallah, sebab walaupun banyak kali tapi kan ilmu yang kita sampaikan, kita kongsi pengalaman, itu yang terpenting. Karena pertemuan kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita banyak berjumpa dan bertemu ini menjadi satu kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulakan majelis kita pada malam hari ini, kita nak mengingat satu keadaan di mana saat kita dilahirkan, supaya kita mengingat ketika kita dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara orang di sekitar kita, keluarga kita, ayah, mak kita, jiran, tetangga kita dalam keadaan tertawa gembira kerana kita lahir. Keadaan berbalik ketika seseorang meninggal dunia.
apa yang harus, keadaan mana yang sepatutnya. Apakah sama seperti tadi kita menangis dan orang itu gembira dengan kepergian? Lahir kita dalam keadaan menangis sebab bayi. Orang bersukaria karena kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan selamat. Apakah keadaan macam ini juga setelah usia kita di atas dunia habis? Tentunya kalau keadaan ini, rugilah kita. Kita menangis sebab amal ibadah kita tak ada. Penyesalan yang kita dah buat, waktu yang terbuang, kita menangis karena menyesal. Sementara orang yang ada di sekitar kita merasa gembira, suka sangat. Sebab na'udzubillah min zalik, dengan bahasa itu sansing itu tak ada lagi. Yang suka buat gaduh tak ada lagi. Jadi alhamdulillah. Kita nak ketika kita lahir kita menangis, orang di sekitar kita tertawa, gembira karena kita lahir. Dan kita nak ketika kita pergi meninggal dunia, kita tersenyum, gembira, tertawa. Orang yang kita tinggalkan menangis karena sayangkan kita. Boleh kita bayangkan? Kita nak buat keadaan setelah Allah jemput kita untuk berjumpa dengannya, kita merasa gembira, merasa senang, sebab amal ibadah kita dah persiapkan untuk perjumpaan kita dengan Allah. Orang yang kita tinggalkan merasa sedih kerana kita tinggalkan. Itulah makna daripada hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bersabda, ketika para sahabat, pernah saya ceritakan hadis ini, Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah," kata sahabat bertanya, "tadi ketika diusung jenazah Tuhan Rasul, kami komen negatif dengan si mayat yang diusung." Tuhan Rasul mengatakan wajabat. Sekarang setelah tak beberapa lama lagi, melintas lagi satu jenazah yang diusung untuk dibawa pergi ke kuburan. Kami pun komen dengan positif, sebab kami tahu siapa bulan, dia memang orang baik. Rasulullah pun kata wajabat. Sayyidina Umar bertanya, kenapa? Apa maksud daripada Tuhan Rasul itu wajabat? Wajabat itu, kata Rasulullah, yang kalian komen negatif tentang saudara kalian tadi, jenazah yang pertama yang melintas tadi, kalian komen negatif dengan dia, wajabat, wajib bagi dia itu neraka, mesti masuk neraka. Adapun jenazah yang kedua yang diusung oleh saudara-saudara kalian tadi, kalian komen dengan komen yang positif, karena memang kalian tahu mereka dia itu baik. Wajabat, wajib juga mendapat syurga. Antum syuhada'ullah fil ardi. Kalian adalah sebagai saksi-saksinya Allah di atas dunia terhadap saudara kalian. Ini semakna dengan hadis Rasulullah SAW. Tidaklah seorang disaksikan oleh 4 orang ketika dia meninggal dunia. Kita teringat, kita buka majelis kuliah malam hari dengan Ustaz tadi di Golden Villa. Kita pun melaksanakan fardu kifayah, ada seorang yang meninggal dunia. Bagaimana kalau yang pertama Rasulullah mengatakan, kalau ada orang yang meninggal dunia disaksikan oleh 4 orang, dia termasuk daripada ahli kebaikan, maka dia adalah penduduk surga. Bukan setakat masuk surga, penduduk surga. Maknanya dia mesti masuk surga, dia tak akan masuk neraka. Sebab penduduk ahlul jannah 4 orang. Kalau
orang saja. 3 orang pun akan masuk surga. Bagaimana kalau 2 orang saja yang menyaksikan bahwa Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulanah itu ahli kebaikan, maka mereka dia pun tetap akan masuk surga, kata Rasulullah. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kami tak bertanya, macam mana kalau disaksikan oleh seorang saja? Adakah juga termasuk daripada ahli surga? Kata sahabat, andai saja kami tanya kepada Rasulullah tentang disaksikan oleh seorang, niscaya pun Rasulullah akan menjawab dengan kata, dia pun penduduk surga. Makna hadis ini tentang dengan cerita mukadimah kita tadi adalah mengajarkan kepada kita untuk menjadi baik sebelum meninggal dunia. Itu saya katakan, kalau boleh dengan bahasa itu, kalau belum jadi baik lagi jangan meninggal dunia dulu, panjangkan usia. Kalau kita dah rasa siap, dah rasa menjadi orang baik, boleh kan merasa jadi orang baik. Sekurang-kurangnya kita tak berniat dan tak melakukan dosa. Karena ulama ada mengatakan mana utamanya melakukan ibadah dengan meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa satu ibadah, melakukan kebaikan juga ibadah, maknanya dua-dua ibadah. Tapi mana yang utama? Di dalam kitab Al-Kabair, para Imam Al-Zahabi mengatakan utama meninggalkan dosa. Kerana meninggalkan dosa ini adalah asas kepada ibadah. Kalau seseorang dah tinggalkan dosa, tentu Allah akan bagi ilham kepada dia, bagi taufik untuk melaksanakan ibadah. Tetapi kalau ibadah, sebab ada kita melihat orang itu ibadah jalan, maksiat juga jalan. Nah ini yang masalah itu. Sehingga ada yang bertanya, betulkah sholat itu boleh mencegah seseorang daripada maksiat? Buktinya ramai orang yang sholat tapi dia tak boleh tinggalkan yang namanya maksiat. Nah disinilah letak ulama mengatakan afdal meninggalkan dosa daripada beribadah. Kerana meninggalkan dosa ini dah otomatis mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beribadah dia akan dicek dulu. Adakah betul ibadah dia? Adakah ibadah dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi supaya kita boleh memahami betapa Rasulullah nakkan umatnya ketika meninggal dunia, orang di sekitaran dia menangis kerana merasa kehilangan, tetapi dia meninggal dunia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tersenyum kerana dia ridha dengan Allah dan Allah pun ridha kepada dia. Nah, inilah Allah bagi masa kepada kita. Mudah-mudahan masa yang Allah bagi kepada kita berkat dan kita boleh melaksanakan tuntutan agama dan meninggalkan yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya nak kita tajuk kuliah kita pada malam hari ini adalah Allah membongkar rahasia Yahudi dan Nasrani. Dalam surah Al-Maidah ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yang bermaksud hai ahli kitab. Jadi di sini tuan-tuan supaya kita boleh mengenal pasti ahli kitab adalah umat sebelum Nabi Muhammad.
termasuklah di situ Yahudi, termasuklah mereka juga Nasrani, termasuklah mereka umat-umat Nabi terdahulu. Kenapa mereka disebut dengan ahlu kitab? Maknanya masih ada di kalangan mereka yang masih berpegang dengan ajaran tauhid, ajaran samawi. Apakah sekarang tuh ahlu kitab itu ada lagi? Apakah orang yang menyembah, bukan menyembah dengan kata itu, yang beriman kepada Nabi Isa? Pada kita Nabi Isa, mereka bukan Isa, Yesus. Adakah mereka ahlu kitab? Kalau dengan bahasa belum tentu. Dulu mereka ya ahli kitab kerana mereka berpegang teguh dengan kitab. Tapi setelah mereka rubah, mereka hakis, mereka hilangkan ajaran tentang kedatangan Nabi Muhammad, tentang hukum bagi penjudi, hukum bagi penzina, termasuk di dalam surah Al-Maidah ini Allah ceritakan mereka orang-orang Yahudi. Hukum, kalau ada saya sebutkan, kita ulang sedikit pun tak apa. Ketika mereka berzina, yang berzina itu bukan calon-calon orang besar di kalangan mereka, di Yahudi ini. Jadi kalau orang yang tak ada kedudukan dalam sosial masyarakat yang melakukan zina, mereka akan ambil tindakan tegas, akan direjam sampai mati. Tapi ketika yang melakukannya adalah pemuka atau tokoh mereka, mereka bimbang. Nak laksanakan hukum kan? Atau macam mana? Tapi perkara ini tidak menjadi buah bibir di masyarakat saat itu. Berkumpul kalau yang bahasa di kedai itu yang mereka bincangkan macam mana ini. Di mana saja mereka berhimpun, mereka akan bincangkan. Sudah jadi rahasia umum tentang tokoh mereka yang melakukan zina. Jadi risau mereka. Tapi kalau tak kita hukum, nanti macam mana kalau ada orang yang melakukan zina? Apakah akan kita biarkan? Maknanya saat itu mereka masih beriman lagi dengan ajaran kitab terdahulu, kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi mereka pun bimbang macam mana, apa yang kita nak buat sekarang? Kalau kita nak hukum, sedangkan dia adalah tokoh agama kita, tokoh masyarakat, orang besar di kalangan kita. Tapi kalau kita nak hukum, nak laksanakan hukum, tak sampai hati kita. Mesyuarat, himpun, cuman apa kita dapat? Macam ini. Jadi ada yang memberi solusi macam ini. Kalau kita nak hukum dengan hukum Taurat, ini dalam hukum Taurat, maknanya hukum Taurat tidak ada cerita. Kalau ikut hukum Taurat, dia akan direjam siapapun yang melakukan zina. Macam ini saja cara. Kita pergi jumpa Muhammad. Kita pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Kita tanya, kita minta untuk menghakimi. Mungkin dalam hukum Al-Quran itu bukan direjam berzina. Okey, usul diterima. Besok siapa yang pergi, siap-siap cakap elok-elok supaya kalau mungkin ada jalan kepada dia tu orang yang berjasa di masyarakat, orang pemuka agama, mungkin ada kiriman berangkat berombongan untuk pergi jumpa dengan Nabi Muhammad, datang jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di rombongan Nabi Muhammad, mereka pun tanya. Nabi dah tahu ini ahlu kitab, ini Yahudi. Setelah mereka sampaikan maksud dan tujuan mereka nak minta keadilan terhadap tokoh mereka yang melakukan zina. Mungkin dalam Al-Quran ada hukum yang ringan, sekurang-kurang jangan direjam. Nabi Muhammad pun bertanya,
Boleh bertanya? Boleh? Nak tahu dulu hukum yang sepatutnya terhadap perkara ini dalam kitab kalian, dalam kitab Taurat itu apa? Nah, disitulah mereka sembunyikan. Mereka tak ceritakan hukum sebenar. Azan dulu kan terus. Mereka tak ceritakan yang sebenar. Mereka tak berani nak ceritakan. Jadi maksud mereka nak minta mungkin ada dalam Al-Quran, tapi malamnya mereka tak sedar bahwa kitab mereka yang mereka imani, Taurat, Zabur dan Injil itu tak sah, tak berbeda dengan Al-Quran tentang hukum asas kepada masalah seperti berzina, mencuri dan sebagainya. Tapi mereka tak bagi tahu dengan Nabi Muhammad. Allah nak supaya Nabi Muhammad tahu perkara. Seseorang daripada kalangan mereka, yaitu Abdullah bin Salam seumpamanya, beriman, bersyahadat, bersaksi tidak Tuhan selain Nabi Muhammad utusan Allah. Dia yang membuka kebohongan Yahudi bahwa hukum Taurat itu sama seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi inilah salah satu daripada asbabun nuzul turunnya ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-15 ini. Hai ahli kitab, maksud daripada ayat tadi, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Selain daripada Abdullah bin Salam yang masuk Islam menceritakan tentang isi kitab Taurat, Allah pun memberitahu kepada Nabi Muhammad melalui wahyu dan Al-Quran banyak Allah sebutkan. Sehingga Allah sebutkan supaya menjadi kenang-kenangan yang tak akan dilupakan oleh umat Islam sampai akhir dunia. Itu tentang lan tarda. Lan tarda ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Teman-teman, dalam bahasa Arab, kalau kita pelajari, dia ada kalimat tentang penggunaan kalimat. Lan itu bermakna tidak, la juga bermakna tidak di dalam istilah kaidah bahasa Arab, tata bahasa. Tapi Allah gunakan dalam kalimat itu lan, bukan dengan la, bukan dengan la tarda ankal yahudu walan nasara, tapi menggunakan kalimat lan. Apa beda dia lan dengan la? Kalau la maknanya mungkin akan berubah suatu masa. Ada kalanya mereka akan berubah daripada keyakinan memusuhi umat Islam, dan suatu masa mereka akan taubat, insaf dan menyokong Islam. Tapi ternyata di dalam Al-Quran ayat tersebut Allah bukan menggunakan la, tetapi lan. Lan ini bermakna selama-lamanya sehingga hari kiamat. Jadi harapan kita untuk menyadarkan Yahudi mereka akan menyokong umat Islam, akan taubat, itu sungguh-sungguh berat. Sebab Allah dah awal-awal sekali bagi tahu Yahudi, Nasrani tak akan ridha. Sehinggalah kalian tuh mengikuti jejak langkah mereka. Nah, itu yang kita sayangkan, Tuhan-Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mungkin dengan bahasa kita takkan berpindah agama. Niat dalam hati kita akan murtad. Ramai umat Islam kalau untuk murtad katanya tak. Tapi Yahudi pun paham juga, mereka pun ada pengetahuan juga. Umat Islam kalau diajak untuk pindah agama secara straight, derek saja, komfort mereka tak nak.
Caranya macam mana? Buatlah sesuatu yang agak-agaknya apa yang mereka tak suka, apa yang mereka dilarang dalam agama mereka. Tentu mereka mengkaji agama kita, agama Islam, untuk mengetahui di mana letak kelemahan kita. Babi, babi kan? Babi, mereka tak tahu. Kita tak makan babi. Umat Islam diharamkan babi. Kita umumnya kalau sepakat untuk makan babi, tak nak. Maka kita bukan nak bangkitkan isu yang dah terkubur, bukan. Hanya kita nak ingatkan isu yang taklah lama sangat, yang terbaru, yang belakang-belakang adalah cerita apa tu, yang coklat tu. Ada contoh lah. Kita maaf, saya bukan hanya nak contohkan saja. Kalau masalah mereka nak ajak kita makan babi, mungkin umat Islam pun tak nak. Tapi ketika zat itu, zat babi dimasukkan dalam makanan, mereka tahu kesannya. Kalau benda itu masuk di dalam tubuh umat Islam, otomatis tahu ataupun tak tahu, mereka akan berat beribadah. Jadi mereka masukkan. Dulu di Indonesia pun banyak. Tak tahulah kenapa jadi mesti ada dalam apa itu Ajinomoto. Ajinomoto penyedap makanan. Dikaji memang ada apa zat babi, tapi tak tahu kenapa jadi boleh dihalalkan. Atau peserta tahu itulah dunia. Yahudi dia kaji bukan. Jadi lan kat sini, kalau dengan bahasa, dengan tafsir daripada ulama, termasuk daripada Dr. Buya Hamka mentafsirkan tentang lan ini bukan setakat berpindah agama, tapi daripada pakaian, cara makan, cara minum, cara bermuamalah. Mereka tahu. Contoh maaf, seperti yang saya sampaikan juga, kenapa kita dilarang oleh Rasulullah minum berdiri yang tadi sampaikan. Minum berdiri tak ada masalah kalau dengan bahasa kesehatan, dengan bahasa kita tu sedap. Minum berdiri, lepas tu pakai kedatangan kiri, sedap tu. Tapi Rasulullah tak bagi. Jangan makan pakai tangan kiri. Jangan makan, minum berdiri. Kencing, jangan berdiri. Memang ada hadis di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan Rasulullah kencing satu kali dia berdiri. Masa itu diceritakan sahabat Rasulullah, saya nampak Rasulullah kencing berdiri. Kalau itu nak dijadikan dalil Rasulullah pernah kencing tadi, ya memang pernah, tetapi itu darurat. Rasulullah kencing masa itu di tempat najis. Kalau Rasulullah duduk akan terpercik najis. Jadi Rasulullah terpaksa kencing dengan supaya pakaian Rasul tak terpercik ke badan Rasulullah. Tapi di mana-mana hadis yang sahih yang banyaknya bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk kencing itu duduk, makan, minum, duduk, jangan berdiri, jangan dengan tangan kiri. Tapi berapa ramai kita yang tahu itu? Kenapa jadi susah? Susah untuk kita, sebab kita dah terbiasa sedang. Lain tidak tahu kenapa. So kalau kita duduk, nak masa sih kita Rasulullah buka air itu, buka berdiri. Tapi kalau nak cari kursi, nak duduk tu macam pelik. Nak duduk ke tepi jalan tu. Tapi bagi kita yang sayangkan agama, minum berdiri ada cara Yahudi, minum dengan tangan kiri ada cara Yahudi. Dan sebagai contoh maaf tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dengan bahasan kita lihat pergaulan anak muda dengan bahasa darah dan muda-mudi, subhanallah. Kita
dengan bahasa itu hadis wala haraj. Kita sayangkan itu. Dah tak endakkan lagi mana batas, dah berkawin, belum berkawin, dah tak ada lagi. Ini adalah kebebasan. Kau nak kacau saya, nak usik saya, maknanya kau melanggar HAM. Boleh kena saman, repot dekat polis, kena saman. Sebab saya, ini hak saya. Sebab dah dijadikan alat. Pergaulan umat Islam sekarang banyak masih kita jumpai dan menyerupai pergaulan Yahudi dan Nasrani. Padahal Rasulullah bagi tahu, Rasulullah ingatkan dalam hadis dalam kitab Mishkatul Masabih. Ini hadis yang supaya kita betul-betul berhati-hati. Disebutkan makna hadis pun panjang dan lama dah. Akan terjadi nanti pada satu masa ada sekumpulan umat yang kalian itu maksudnya kita umat Islam akan mengikuti jejak langkah mereka, sehingga mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan ikut. Bahkan mensetubuhi, maaf dengan bahasanya, menzinahi ibu kandungnya kalian pun akan ikut. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah bagi tahu awal-awal sekali. Sampai macam tu Rasulullah bagi tahu. Maknanya manusia, umat Islam sekarang sedang berada dalam keadaan fitnah besar. Di segi akidah, di segi hiburan, makanan, semua. Bahkan dalam sukan pun kita telah dijajah oleh yang namanya Yahudi. Hingga kita tak sedar benda itu, walaupun kita mengaku beragama Islam, tetapi cara hidup Yahudi yang diamalkan. Karena itulah Allah ingatkan kita, lantar. Kata Yahudi, saya tahu umat Islam kalau derek saja bagi tahu supaya mereka ikut, dengan mereka tak nak. Jadi melalui hiburan, melalui sukan, melalui pakaian, melalui makanan, mereka akan mengikut. Umat Islam diajarkan, karena kenapa jadi Allah bagi tahu, ajarkan kepada kita dulu di zaman Rasulullah. Kalau dikatakan umat Islam itu mundur kerana mengamalkan ajaran agama, nah ini memang terulah. Kalau sampai ada siapa kata umat Islam itu mundur kerana terlalu berpegang kuat dengan agama. Salahuddin, Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, ulama yang berpegang dengan agama, aman, tentram. Sedang umat bin Al-Aziz dengan rakyatnya. Adakah mereka pernah terdengar? Bahkan diceritakan sehingga ketika pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar Ibn Khattab memerintah selama 2 tahun saja, terlihat serigala dan kambing itu bersama-sama mencari makan. Mereka tak berani. Tak ada berani. Serigala dengan kambing kita tahu. Kambing itu adalah makanan kepada serigala. Tapi masa pemerintahan khalifah yang adil, hewan yang buas itu, dia tak kacau hewan yang lain. Tetapi ketika pemerintahan dikuasai oleh orang-orang zalim, maaf, ini bukan politik. Apa yang kita lihat, jangankan hewan, manusia pun saling makan. Maknanya memang kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW supaya terjaga kedamaian, keamanan, ketentraman. Mungkin kita alhamdulillah dekat sini Allah bagi kita keamanan. Mudah-mudahan aman, negeri kita ini akan terus aman sampai bila-bila masa. Walaupun perbedaan suku, agama, ras yang ada di negeri kita, di negara kita, mudah-mudahan itu tak menjadikan negeri menjadi kacau.
Sebab kalau kita lihat tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah berita itu dah lama kah atau baru kah yang kita baca, yang terbaca oleh saya lah, saya pun tak tahu kan. Tapi maknanya kita dah tahu dah berita macam mana Myanmar, Burma, apalagi Syria dan sebagainya. Kita tak sangka umat Islam, manusia itu dah boleh menggantikan lembu. Lembu orang jual, orang lapar digantung, sudah biasa kita melihat di pasar-pasar daging. Tapi kalau manusia digantung, dijual, nak beli bahagia, potong sebuah dimakan sama-sama, kan itu dah memang hukum apa? Umat Islam yang ditindas, yang dibunuh, yang disembelih, tapi apa usaha daripada negara-negara Islam? Senantiasa kita dialihkan perhatian dengan Piala Dunia, dengan kejadian. Satu, kita nak atasi Myanmar, Burma contoh, dah berlaku kejadian dekat Palestin, sehingga perhatian kita teralih. Terus akan seperti itu serangan. Irak belum selesai, kita risau dengan Irak, dah Syria, Libya, terus sampai Afghanistan. Maknanya umat Islam sedikit demi sedikit akan dihapus oleh musuh-musuh Islam kalau kita tak sedar. Dan itulah bersama-sama kita kembalilah kepada Al-Quran. Satu cerita untuk mengakhiri, mungkin juga pernah saya ceritakan. Ketika salah seorang ulama pergi berkunjung ke rumah saudaranya, kawan karib dekat, kawan rapat. Dia datang, kawan dia ini adalah adik ibadah. Dia berdoa kepada sentiasa berdoa, ya Allah, kawan ulama, tingkatkan dan tinggikanlah derajat hamba ya Allah. Matikanlah saya dalam keadaan mati syahid ya Allah. Ya Allah, tempatkan saya dalam syurga Firdausil A'la. Doa macam itu. Jadi tengok dekat kekhusyukan si fulan itu, ulama itu, Masya Allah, diaminkan oleh ulama. Kebiasaan ulama, dia akan berpindah untuk berdakwah daripada satu tempat ke tempat lain. Terus berjalan, meneruskan perjalanan. Setelah 2 atau 3 bulan kembali, beliau nak balik ke rumah beliau, singgah lagi di rumah saudara kawan rapat. Cari ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, tak ada yang buka pintu. Cari, tak dapat. Tanya tetangga, saya pun tak tahu. Tapi dulu katanya saya tengok dia tu pergi, mungkin nak cari kayu bakar loh. Coba pergi cari, tak dapat, tak jumpa. Tetapi daripada pencarian ulama tercium bau busuk, macam bau bakar. Mungkin bangkai hewan kah? Cari-cari mana asal bangkai tersebut. Ternyata ada lalat yang sedang mengerumun satu benda. Dekatnya, setelah beliau mendekat, lalat pun terbang. Ternyata mayat manusia. Siapa? Sebab tubuh badan dia tak berdikjam, dah hancur, tercabik-cabik oleh binatang buas. Tangan dah hancur, ada terapak lagi. Tapi dia masih ingat. Ada tanda yang beliau kenal betul dengan sahabat beliau. Beliau cari mana si bulan. Coba cari lagi tanda betul, kata. Ternyata memang inilah kawan menangis ulang. Menangis, ya Allah, ya Rabbi. Apa salah dan dosa dia ni? Kenapa sampai berlaku seperti ini? Dia pun sujud, munajat, solat, karena sedih yang begitu dalam melihat kematian sahabat karib dekat yang begitu mengenaskan, mati yang sangat Masya Allah. Dia pun mendengar suara, wahai fulan, hamba ni, dia sentiasa meminta kepada Allah dengan doa, ya Allah, tinggikan derajat aku,
tempatkan aku di dalam surga, mewafatkan aku, matikan aku dengan mati syahid. Jadi aku dalam di suara tak ada jalan lain untuk kabulkan doa si hambaku ini melainkan dengan cara kematian seperti ini. Aku akan bagi kedudukan tinggi di sisiku di surga, mati syahid, tapi macam ini keadaan aku wafatkan. Jadi hubung kait dengan kejadian yang berlaku sekarang, adakah itu doa mereka sehingga mereka disisil macam lembu, daging mereka dibakar, digoreng buat daging panggang? Jadi Tuhan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi supaya boleh kita pahami cerita, kemungkinan bahasa mungkin si hamba itu berdoa kepada Allah supaya Allah tinggikan derajatnya, tapi usaha untuk mencapai itu kurang. Sebab Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian boleh melaksanakan tuntutan syariat agama, ibadah tepat waktu, tali silaturahim sambung, jangan putuskan, jangan melakukan dosa, baca doa sebelum tidur, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Andai kata mati, meninggal dunia di atas katil, mati mengejut, kata Rasulullah, mati syahid. Kan cantik. Ini Rasulullah bagi tahu kepada kita. Karena itu kita jangan lupa, walaupun doa ini mungkin pendek saja, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, itu besar penyerahan diri kita kepada Allah. Amitna ala dinil Islam, serahkan diri kita kepada Allah. Kalau Allah jemput ketika dalam keadaan tertidur, misal contoh mati secara mengadil, hukum di sisi Allah mati syahid. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, supaya boleh daripada cerita tadi kita kongsikan, kita nak sesuatu tentu ada harga. Nak syurganya Allah, kena ada usaha untuk mencapai syurganya Allah. Nak menjadi orang yang dihargai oleh Allah, ditempatkan di tempat yang layak, yang elok, yang baik, yang cantik dalam surga, tentunya pengorbanan kita untuk menggapainya, untuk menggapai keinginan kita, tentunya ada usaha yang sungguh-sungguh daripada kita. Kita doa saja tak cukup, khawatir nanti berlaku seperti tadi. Karena itulah kita kena jaga agama kita supaya jangan diperkotak-katikkan, supaya kita ni diselamatkan oleh Allah. Karena Allah dah bagi tahu kepada kita bahwa Yahudi dan Nasrani sampai bila-bila masa mereka tak akan ridha kecuali engkau ikut mereka. Kalau boleh ikut mereka, barulah mereka akan ridha. Maknanya selama Islam masih ada di atas dunia, mereka tak akan puas hati. Mereka akan cari cara untuk menghapus Islam, tetapi Allah tidak akan beri kesempatan kepada mereka. Mesti akan ada pejuang-pejuang yang membela agama Islam. Karena itulah Allah bagi tahu di dalam surah Al-Maidah ayat 15 ini, Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad bahwa mereka menyembunyikan sesuatu, tetapi Nabi Muhammad akan membongkar, apakah melalui wahyu ataupun melalui pemberitahuan daripada ahlu kitab yang dah masuk ke dalam agama Islam. Dan banyak pula yang dibiarkannya, maksudnya tak semua bagi tahu kepada mereka. Yang mereka sembunyikan Allah bagi tahu semuanya, tetapi Rasulullah tak bongkar semua kejahatan mereka terhadap Islam
memusuhi, menyembunyikan. Bahkan sifat Nabi Muhammad SAW pun mereka hilangkan dalam kitab mereka. Bahkan di dalam kitab Injil yang ada sekarang tuh ada yang mereka tak boleh hilangkan ayat itu. Kalau mereka hilangkan, maka mereka ketahuan kantoi dewasa, merubah, menghilangkan. Mereka kekalkan. Tetapi mereka kekalkan ayat tersebut, mereka tafsirkan dengan yang orang tak paham. Sebagai contoh, Rohul Kudus. Itu jenis benda yang mereka sendiri tak paham. Nabi Isa memberitahu kepada umat nanti akan datang. Dia datang itu membawa kata-kata itu daripada Bapa. Jadi apa yang dikatakan oleh dia itu adalah kata-kata Bapa. Akan datang di tengah-tengah kalian. Jadi dengan bahasa, kalau Bapa yang memberitahu maknanya Allah. Kenapa jadi kalau kata-kata Bapa, kenapa Bapa pula yang turun? Kan mustahil. Di situ letak mereka sendiri. Kalau mereka pikir akan jumpa mereka, tak masuk akal 3 dalam 1. Tapi itulah Allah dah tutup khatamallahu ala qulubihim, sehingga sampailah kepada titik akhir mereka. Kalau mereka dah pening sangat, apa kata mereka? Tak payah lagi, tak payah bimbang, tak payah risau, imani saja. Tak cukup. Kalau orang nak bising-bising, jangan macam tu, imani saja cukup. Itu kata-kata terakhir mereka. Kalau dengan bahasa itu, ajian pamungkas mereka untuk membungkam lawan, tapi tidak. Kata imani saja bagi Islam tidak. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu. Ada kalau mereka mengerti, Nabi Isa yang memberitahu akan datang seseorang yang membawa kata-kata daripada Bapa aku. Apa yang dikatakan adalah kata daripada Bapa. Maksudnya Tuhan Allah, Nabi Muhammad maksudnya. Tapi mereka mengatakan itu bukan Nabi Muhammad, tapi Rohul Kudus. Kalau Rohul Kudus, macam mana boleh datang memberitahu kepada sesuatu sedangkan dia adalah sebagai penghibur? Adakah orang dihibur oleh roh? Kantoi dihibur oleh roh itu macam mana? Roh itu kan benda yang tak terlihat. Tapi itulah mereka. Tapi semua itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wahyu kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya telah datang kepadamu, Allah bagi tahu kepada mereka orang-orang ahlu kitab itu, cahaya daripada Allah dan kitab yang menerangkan tentang baik, buruk dan benarnya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bertuahlah kita ini dipilih oleh Allah. Kita ini dipilih oleh Allah. Bukan kehendak kita sebenarnya untuk beriman kepada Allah. Allah yang pilih kita, dan patut kita bersyukur. Jadi kalau kita sembahyang Allahu Akbar, itu rasa saya yang sholat, saya yang ibadah, maknanya kita dah lupakan Allah pilih kau untuk boleh mengangkat tangan beribadah. Semakin kuatlah akidah kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kuliah singkat panjang juga, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Allah bongkar. Kalau kita baca semua, Allah beritahu tentang kejahatan-kejahatan Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kita nak baca, sebelum kita baca kitab-kitab yang lain, bila kita buka, kita baca Al-Quran supaya kita tahu. Jadi apa yang berlaku sekarang, tentang yang berlaku di Palestin, dan ada janji Allah supaya Allah tunjuk kepada manusia tentang kejahatan yang namanya makhluk di atas dunia, yaitu Yahudi yang paling jahat. Dan sekarang bukan Yahudi saja yang tunjuk kejahatan mereka. Semua di luar Islam dah mulai memusuhi Islam. Hanya satu, Allah alam bertahu dari sini. Tapi mana ajaran yang selain daripada ajaran tauhid, mereka tak suka dengan kebaikan. Seperti saya katakan pada bulan sebelumnya, kebaikan itu cuma satu, kebenaran itu cuma satu, Allah Tuhan cuma satu, tak ada dua.
Jadi kalau ini agama ini baik, ini agama ini baik, ya, baik menurut mereka kerana dibaik-baikkan. Beda dengan agama Islam, hakiki kebenaran kebaikannya. Adapun di luar Islam dianggap baik saja oleh penduduk mereka. Jadi bersyukur kita kepada Allah, mudah-mudahan kita terus boleh melaksanakan amal ibadah kita, kita kuatkan akidah kita, kita hormati syiar-syiar Allah, ulama, ilmu, masjid, Al-Quran, semua syiar-syiar Allah kita hormati.